Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga DMR, keempat PTMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, ke-8 PSSR, ke-10 MMM, ke-11 Bian, ke-12 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup terkoreksi 1,77% ke harga 1940. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, Indi sudah patah trennya, mungkin gak nih web 4 ya. Ini kan ada Elliott web 1, web 2, web 3, web 4. Kalau pandangan saya ini lemah ya, susah untuk Indi itu menembus 2000. Tapi yang namanya market tuh apapun bisa terjadi. Kalau saya lebih ke wait and see ya Indi, dan waktu itu perkiraan saya kan masih bisa ada tarikan karena melihat indikasinya bagus di 2100, bisa narik sebentar ke 2300 atau ya ke 2400. Ternyata ya susah. Memang kalau dari 2100 ke 2400 itu kan harus 15% agak susah memang ya. Dan gara-gara kalau nggak salah laporan keuangan ya kemarin dibuang, hari ini dibuang. Jadi kondisi seperti ini ya selesai. Menurut saya lihat selesai untuk tren diangkatnya lagi. Kalaupun naik 2000 ini akan jadi susah untuk Indi ditembus dan mungkin pola dead cat bond. Jadi berpeluang besar Indi ke 1800 atau 1750. Kalau nutup gapnya di 1785. Jadi lebih berpeluang besar Indi ke bawah. Seperti itu ya. Jadi ya udah selesai sepertinya. Cuman sampai 2200 dan nggak kuat lagi. Ya udah seperti itu memang untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2390 terkoreksi 0,82%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Adro lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Mungkin nggak sih dia mantul. Kalaupun mantul itu tarikan terakhir. Naik rebound pun sepertinya akan susah menembus 2500. Masih berpulang ke atas, yang perkiraan saya tembus 2600. Kalau melihat ya, kita melihat ISG-nya yang agak lemah, susah ke 2600, mentok 2500 itu pun bisa susah dan siap-siap ke bawah. Targetnya nih 2000 terdekat, targetnya terdekat 2200 dan 2000 untuk Adro ya. Tapi yang mestinya sih menarik Adro kalau di 2000 seperti itu. Untuk Adro lebih ke wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di 940 menguat 1,62%. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR nih pelan-pelan tapi terus dibawa turun ya. Ya pokoknya 930 tuh sandarannya. Kalau besok tiba-tiba dibuang ya udah gagal. Udah seperti ini. Harus jadi swing low. Mungkin nggak swing low dia beda dengan yang lain. Ya mungkin aja. Tapi kalau saham-saham yang lebih ke batubara sih ya, sangat berpeluang turun. Tapi kalau ADMR ada peluang mencoba naik. Tapi menurut saya loh ya, agak susah kalau dia menembus 1000-nya nih. Kita lihat, kalaupun teknik rebound mentok kalau mungkin bisa 1000 aja. Kecuali memang ada buying power cukup kuat. Pola pattern plate-nya dikonfirmasi swing low-nya di 940 ya. Sangat mungkin aja dia bisa sampai 1100. Tapi karena melihat ISG yang terus turun, kemungkinan sih ya susah juga ya sampai 1100. Tapi lihat aja nanti gimana market. Yang penting kuncinya jangan turun di bawah 930 untuk ADMR. Atau besok nggak boleh koreksi. Harus rebound kalau mau bagus. Seperti itu. Tapi jangan pas dia hijau misalnya hijau 5% Bapak Ibu baru beli pucuk ya jangan. Takutnya ya hijau sebentar besoknya merah lagi. Hati-hati kondisi seperti ini market ya. Seperti itu. Untuk ADMR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di 2730 terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya PTBA ya udah gagal ya. Jebol nggak 2700 atau 2630. Potensi kalaupun teknik rebound biasa, susah untuk menembus 2800. Jadi menurut saya saham batubara sudah selesai, susah untuk uptrend. Kalau bisa dapat disupport, kalau bisa profit bungkus saja daripada besokannya merah. Ya, menurut saya seperti itu. Untuk PTBA potensi besar ke bawah kalaupun teknik reboundnya biasa aja. Susah untuk menembus 2800. Walaupun memang MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross. Bar chart di atas juga masih terbentuk. Tapi price action candle-nya itu sudah kelihatan lemah. Jadi susah untuk naik. Kemungkinan besar susah. Ya tapi kita lihat aja nanti. Kalau Bapak Ibu yang ada spek buy,
Pokoknya low-nya 2670, tinggalin aja jebol itu. Seperti itu. PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di 27.000, terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ITMG sudah selesai juga sepertinya loh ya. Kemungkinan besar kalaupun teknikal rebound biasa susah untuk menembus 28.000. Itu menurut pandangan saya. Jadi sangat beresiko kalau Bapak Ibu berani spek buy di harga sekarang. Tapi apakah dilarang? Ya nggak masalah. Atur aja bagaimana strateginya. Kalau yakin dan bisa profit ya silahkan. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Menurut saya ya sudahlah, selesai ya. Sudah saatnya beralih ke sektor lain lagi. Jadi kalaupun teknikal rebound, menurut saya rebound biasa. Naik sedikit, turunnya banyak. Lagi downtrend seperti itu ya. Jadi tunggu di bawah lagi, mungkin di 24.000 atau 22.000 aja untuk ITMG. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup dengan 27.525 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, UNTR ada sedikit akumulasi. TR yang masih berada di atas EMA 200 mungkin nggak di uptrend sendiri. Kalau dilihat, dia tuh candlenya merah, tapi tutupannya sama dengan harga penutupan hari sebelumnya. Volumenya kecil. Memang ada buying power kuat, tapi kalau saya lihat bisa jadi tiba-tiba dibuang ya, karena likuiditasnya tipis. Jadi perlu hati-hati, sebaiknya jangan, hindarilah beli di harga pucuk. Ini kan dia udah naik tinggi nih dari 23.000 naik ke 27.000 tuh 20% lebih. Nih, kalau Bapak Ibu berani beli di atas malah berharap ke berapa? Mungkin nggak di uptrend dan naik 20%. Menurut saya lemah, susah dia naik. Bahkan malah peluang dia turunnya lebih besar. Tapi disclaimer ya, kalau Bapak Ibu yakini bisa naik lagi bulan Agustus, silahkan beli. Yang penting punya plan. Seperti itu aja untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di 396, terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, Doit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit juga walaupun memang volume besar, tadi terlihat ada sedikit akumulasi, tapi menurut saya lemah juga ya. Jadi ada berpeluang selesai juga nih. Konsol-konsol di atas nih menurut saya agak beresiko bisa kena buang. Jadi lebih baik wait and see dulu ya untuk Doit. Tapi kalau Bapak Ibu nekat silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Namanya pakai uang sendiri kan. Kalau yakin ini naik nih, ya udah beli. Kalau nggak pakai stop loss boleh. Kalau pakai stop loss juga boleh. Indikasinya pokoknya lemah kalau dia turun di bawah 376. Dan nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau nanti malam harga batu bara itu naik rebound, mungkin rebound tapi terbatas, bahkan malah ada kesempatan mungkin ada yang profit taking ya. Menurut saya seperti itu, tapi ya tergantung masing-masing lah ya. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di 1.685, terkoreksi menguat 1,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Harum ada akumulasi. Nah, mungkin Harum nih cukup kuat nih, bisa naik. Cuman kita lihat dulu teknikalnya seperti apa. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau untuk Harum menurut saya masih bisa ada tarikan. Dia akan koreksi setelah kemungkinan ke web 5-nya 1760, 1800 itu ya maksimal kalau menurut saya naik. Setelah itu sama koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, hitung aja risk rewardnya seperti apa. Kalau melihat tadi volume meningkat, MACD-nya masih ke atas, masih ada peluang mencoba naik ya, baru mencoba. Kalau melihat akumulasi sih harusnya bisa ditarik lagi ya. Tapi kita lihat apakah mampu sampai 1760 atau cuman sampai 1720 dan kepentok. Ini kan ada resisten minor, resisten kuatnya memang daerah 1760, 1800. Tapi ada resisten minor di 1700. Mampu nggak? Kita lihat aja besok ya. Kalau nanti malam harga batu bara ditarik naik ya mungkin bisa tembus, tapi terbatas sudah kenaikan Harum. Ya, saatnya koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu ada beli di area konsolidasinya nih, kalau besok bisa profit bungkus saja. Jangan berharap profit besar dulu deh di saat kondisi market yang berpeluang lebih ke bawah daripada ke atasnya. Ya, karena kemarin kan sudah nyentuh 7.000 dan nggak kuat. Perkiraan saya ya besok tuh kalau dia tembus 6960 baru mungkin minggu ini bisa, tapi kalau enggak ya udah konsol. Seperti itu juga Harum pun maksimal terbatas 1800, itu pun kalau mampu.
Ya, seperti itu. Harum, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di 3.740 terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BSSR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BSSR mungkin gak rebound. Ya, adalah peluang teknikal rebound ya. Kita lihat aja nanti. Ini kan dia support. Pokoknya kalau candle hammer seperti itu Bapak Ibu lihat. Kalau besok merah pas Bapak Ibu kebeli, besok merah tinggalin aja udah. Lemah harus hijau kalau candle hammer seperti itu. Ya, jadi seperti itu aja untuk BSSR. Kalaupun ada tarikan ya tarikan terbatas dan susah naik lebih tinggi maksimal 4.000 itu pun kalau mampu untuk BSSR seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BMM yang ditutup di 3.730 menguat 1,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya ABMM di distribusi. Langsung saja ke tarikannya ABMM candle hammer terbalik dan ada gap. Apakah ini sudah dia capai resisten dan siap turun ya? Kalau ISG bagus arahnya ke atas ya mungkin aja BMM ini double bottom, tapi ISG kan sinyalnya lebih potensi turun, jadi lihat aja lah. Untuk ABMM lebih ke wait and see lah, nggak ideal kalau Bapak Ibu maksa beli harga sekarang karena sudah harga-harga pucuk ya. Kalau di area 3.500 nih masih bisa, kalau sudah area atas nih ya jangan dulu karena dia juga naiknya tuh V-shape ya, belum ada membentuk swing low yang cukup dalam. Takutnya sih ya setelah ini koreksi terus seperti itu ya. Untuk ABMM lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Bian yang ditutup di 19.400 terkoreksi 2,26%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net buy. Kalau di broker sebenarnya Bian sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bian juga kayaknya sih sudah selesai. Susah untuk 20.000 dan ya peaknya kemarin tuh hammernya ini. Menurut saya loh ya. Tapi kalau tiba-tiba besok hijau, ya hijau-hijau terbatas, naik sebentar untuk habis itu turun lagi. Polanya seperti itu karena indikasinya saham-saham batubara tuh lebih besar ke bawah ya. Yang perkiraan saya minggu lalu tuh minggu ini ada tarikan satu kali lagi, ternyata nggak ada, susah ya. Jadi selesai sepertinya seperti itu. Untuk Bian langsung saja ke saham selanjutnya ada Toba yang ditutup juga terkoreksi cukup dalam 6,09% ke harga 370. Kalau dilihat data asing net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya Toba di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba kondisi seperti ini sudah selesai juga, false break. Saya ada cut loss juga ya. Awalnya profit, habis itu cut loss ya masih memang ketutup profitnya, cuman ya gagal seperti itu ya. Jadi untuk Toba sudah belum besar sih, lebih ke bawah. Tinggalin aja lah. Kalau Bapak Ibu mau hot boleh aja, tapi sabar, simpan aja sampai akhir tahun. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa tarik dari swing low ke swing high-nya seperti ini. Tuh arahnya bisa ke 300. Tapi lebih menarik dia di bawah. Kita lihat aja ya. Toba. Kalau dilihat dari trend line downtrend semenjak Desember, tarikannya ini mestinya ada mantulnya nanti di daerah 350, 340 ini. Ada peluang mantul ke 380. Jadi ada peluang mantul sekitar 8-10%. Itu bisa dimanfaatin, bisa ngurangin cut loss yang awal ya. Seperti itu. Saham downtrend sih nggak bisa disimpan lama-lama, cuan bungkus gitu aja. Anggap aja Bapak Ibu misalnya cut loss 10% sebelumnya. Ya kalau bisa cuan bungkus tipis-tipis saja ya, sedikit-dikit juga berkurang kerugian sebelumnya ya. Seperti itu juga bisa pakai strateginya ya. Yang penting lihat momentumnya ada ya beli, seperti itu ya. Untuk Toba langsung saja ke saham terakhir ada KKGI yang ditutup terkoreksi 0,4% ke harga 498. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, KKGI susah juga kelihatannya ya. Kalaupun mampu menembus 500, misalnya nanti malam harga batubara naik, dia tembus 500 kepentok di 530. Ya bisa lah kalau Bapak Ibu mau manfaatin ya. Cuan bungkus silahkan juga, atur aja bagaimana strateginya karena support kuatnya itu ada di 480. Area ini support kuatnya harga tengah-tengah. Tapi kalau memang market mendukung harga batubara naik, besok bisa ada tarikan sekali lagi ke 520, 530, mungkin sampai habis itu koreksi juga. Jadi bisa dimanfaatin cuan bungkus. Menurut saya seperti itu, jangan di hot lama-lama dulu karena masih berpeluang ISG itu turun. Kalau saya lihat KKGI untuk tren jangka menengah sampai akhir tahun, polanya itu bisa pola cup and handle seperti ini. Jadi nanti mungkin pas koreksi nanti di sekitar 440, 430 ini dia membentuk handle-nya
dan pelan-pelan naik akhir tahun di breakout juga. Segera sepertinya akan tembus juga 520 untuk KKGI ya, tapi turun dulu mungkin. Atau minggu ini ditembusin dulu tapi false break, habis itu baru koreksinya. Ya, seperti itu kemungkinan besar skenario-nya untuk KKGI. Seperti itu untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.